Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Madani dengan NIM 45219093 dari kelas 2D D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen dana bank. Nah, adapun indikator pembahasan terdapat 5 poin. Yang pertama, pengertian dana bank. Yang kedua, manajemen dana bank. Yang ketiga, fungsi dana bank. Yang keempat, sumber dana bank. Yang kelima, penggunaan dana bank. Selanjutnya, definisi dana bank. Apa itu dana bank? Dana bank merupakan semua utang dari modal yang tercatat pada neraca bank, sisa-sisa yang dapat dipergunakan sebagai modal operasional bank dalam rangka kegiatan penyaluran atau penempatan dana. Selanjutnya, manajemen dana bank. Manajemen dana bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia bagi bank. Pengelolaan sumber dana dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito, sangatlah penting dalam pengelolaan sumber dana, dimulai dari pencarian akan kebutuhan dana, kemudian pelaksanaan pencarian sumber dana yang tersedia bagi pengelolaan sumber dana, kini dikenal sebagai nama manajemen dana bank. Dengan kata lain, pengertian manajemen dana bank adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Nah, bank skala kecil memiliki struktur yang di atasnya ada presidir, kemudian di bawahnya ada direktur dana dan direktur kredit. Bank skala besar memiliki struktur yang di atas ada sekelompok pimpinan, kemudian ada staf ahli penghimpunan dana, dan staf ahli penempatan dana. Selanjutnya, bank skala lebih besar memiliki struktur yang di atas ada direksi, kemudian di bawahnya ada 4 divisi. Yang pertama, divisi pengarahan dana, terdapat tabungan, giro, deposito. Yang kedua, divisi kredit, ada perencanaan, analisa, pengamanan atau pembinaan debitur. Yang ketiga, divisi investasi, ada investasi jangka pendek, investasi jangka panjang. Yang keempat, divisi corporate service, ada pelayanan nasabah inti dan pengembangan nasabah. Nah, adapun fungsi dana terdapat 5 fungsi. Yang pertama, sumber dana biaya kegiatan operasional bank. Yang kedua, untuk memenuhi ketentuan dari surat edaran Bank Indonesia. Yang ketiga, sumber dana investasi primer dan sekunder. Yang keempat, sebagai tolak ukur besar kecilnya suatu bank. Yang kelima, untuk memperbesar daya saing bank bersangkutan. Selanjutnya, sumber dana bank terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, dana sendiri. Sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah sumber dana dari modal sendiri, yaitu modal yang berasal dari setoran para pemegang saham. Secara umum, dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah terdiri dari setoran modal dari pemegang saham, cadangan laba yang belum dibagi, laba bank yang belum dibagi. Yang kedua, dana pinjaman, contoh call money. Sumber dana ini sering digunakan bank untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek, seperti bila terjadi kalah clearing atau adanya penarikan dana besar-besaran oleh para deposito.
Dana masyarakat. Dana masyarakat ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini, yaitu deposito berjangka, giro demand deposito, tabungan saving deposit. Yang terakhir, sumber dana lain, dana yang bersumber dari lembaga lain yang merupakan kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank, pinjaman dari bank-bank luar negeri, surat berharga pasar uang atau yang biasa kita sebut dengan SBPU. Nah, adapun penggunaan dana bank. Dana bank dialokasikan untuk beragam kegiatan dengan prioritas yang terbagi menjadi prioritas utama sebagai cadangan primer, prioritas sekunder sebagai cadangan sekunder, kredit, investasi, portofolio, dan aktiva tetap. Primary reserve atau prioritas primer. Dalam alokasi dana adalah mendapatkan dana untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, contoh dari kas dan saldo rekening rekoran pada Bank Indonesia atau bank-bank lainnya, serta warkat-warkat dalam proses penagihan. Selanjutnya, secondary reserve atau primer prioritas sekunder. Merupakan penempatan dana ke dalam non-cash liquid asset atau aset liquid yang bukan cash. Contoh seperti surat berharga pasar uang atau SPPU, sertifikat Bank Indonesia atau biasa kita sebut dengan SBI, dan surat berharga jangka pendek lainnya. Nah, selanjutnya giro. Apa itu giro? Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari suatu cek, merupakan surat perintah untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk surat tersebut. Manfaat yang utama dari giro dalam bidang akuntansi adalah kemudahan dalam penarikan keuangan sewaktu-waktu sehingga tidak mengganggu dalam kegiatan transaksi keuangan. Nah, giro wajib minimum ada GWM harian periode laporan tanggal 1 sampai 7, tanggal 8 sampai 15, tanggal 16 sampai 23, tanggal 24 sampai akhir bulan. Persen GWM rata-rata harian dana pihak ketiga 5, 5, 5, 5. Masa laporan nasabah tanggal 16 sampai 23 sebelumnya, tanggal 24 akhir bulan sebelumnya, tanggal 1 sampai 7 bulan sebelumnya, tanggal 8 sampai 15 bulan sebelumnya. Selanjutnya aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang memperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, seperti aktiva tidak bergerak, contohnya tanah, gedung, kantor, ruang dinas, dan lain-lain. Dan aktiva bergerak, contohnya kendaraan, komputer, dan inventaris kantor. Nah, selanjutnya mengenai investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah salah satu cara dalam mengembangkan jumlah uang atau harta yang Anda miliki saat ini. Sederhananya, Anda bermaksud untuk memperoleh dana lebih dari keuntungan di masa depan untuk mencapai tujuan tertentu. Sebut saja tujuan Anda ingin membangun rumah, menyekolahkan anggota keluarga, atau membuka usaha lain. Contoh lain yaitu penanaman dana dalam surat berharga jangka menengah dan jangka panjang, penyertaan pada badan usaha lain. Selanjutnya pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah
tempat penampungan transaksi finansial yang menggunakan kontrak jangka panjang. Beberapa produk yang ada dalam pasar modal diantara lain yaitu yang pertama obligasi, yang kedua saham biasa atau yang biasa kita sebut dengan common stock, yang ketiga buku rek atau biasa kita sebut dengan rek issue, yang keempat saham istimewa atau preferred stock. Nah, sekian materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.